Cinta Corrie ten Boom. Keluarga ten Boom adalah keluarga Kristen yang taat dan mendedikasikan hidup mereka untuk melayani sesama. Selama Perang Dunia Kedua, rumah keluarga ten Boom menjadi tempat persembunyian para pelarian Yahudi yang diburu tentara Nazi. Dengan melindungi orang-orang inilah, Kasper beserta kedua anak perempuannya, Bestie dan Corrie, mempertaruhkan nyawa mereka. Perlawanan tanpa kekerasan semacam inilah yang menjadi gaya hidup keluarga ten Boom dalam mengamalkan iman Kristen mereka. Ketika Corrie ten Boom masih muda, ia jatuh cinta dengan seorang pria dan menjalin hubungan dengan pria itu. Namun, pria itu memutuskan hubungan dan menikah dengan seorang sahabat, Corrie. Ia sangat terluka karena penolakan ini. Ketika ada di rumah, ayahnya memberi nasihat bijaksana. Corrie, cintamu telah dipadamkan karena ia telah menikah dengan orang lain. Engkau bisa tetap memendamnya dalam dirimu dan itu akan membakar hatimu sampai hatimu hangus. Atau engkau berfokus pada kebutuhan orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain dengan penuh kasih. Akhirnya ia menjadi seorang yang sangat luar biasa dalam melayani kebutuhan orang lain. Inspirasi ilahi. Mereka yang pernah dikhianati pada umumnya menjawab ya. Sakit, hidup memang tidak pernah menjanjikan keadilan. Rasa sakit bisa dipelihara seumur hidup dengan merencanakan balas dendam atau diterima dengan kepahitan. Vengeance is a legal form of crime. Pembalasan itu perkabungan seumur hidup. Demikian ungkapan Sylvia Browne yang diperankan Nicole Kidman dalam film The Interpreter. Meski berhasil membalas dendam, tetapi pengkhianatan dapat meninggalkan racunnya dan menghantui seumur hidup. Diterima dengan kepahitan, meski tidak ingin membalas, menimbulkan perasaan nelangsa, mengasihani diri, merasa menjadi korban ketidakadilan, kata orang bijak, bagaikan minum racun tetapi mengharapkan orang lain mati. Mustahil. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya dengan bijak? Nah, lepaskan dengan ikhlas. Serahkan pada keadilan Tuhan. Hal ini lebih mudah dikatakan daripada dijalankan. Kita perlu mengubah cara pandang dan memahaminya dari sudut pandang berbeda. Belajar melihat dari sudut pandang. Tentu saja kita perlu meminta kekuatan ekstra dari Tuhan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan secara alami. Sesungguhnya berkuasa atas seluruh hidup kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita secara kebetulan. Bukan Tuhan yang merencanakan hal buruk. Namun saat hal buruk terjadi, lalu kita menyerahkan segala sesuatu pada kendali Tuhan, maka Tuhan mengubah hal yang semula dirancangkan untuk mencelakakan kita
dapat menjadi sesuatu yang baik. Hal tersebut bahkan dapat dipakainya untuk mengangkat kita naik ke tempat yang tinggi, yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan natural kita. Itulah hebatnya pengaturan Tuhan. Sesuai yang janjinya, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya, yang dituliskan dalam Roma bab 8 ayat 28. Tuhan akan membayar 2 kali lipat untuk setiap ketidakadilan yang kita terima. Marilah kita belajar dari kehidupan Yusuf. Ia tidak membalas perlakuan buruk yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Hidup itu harus memandang masa depan, bukan masa lalu. Karena ada masa depan yang penuh pengharapan. Tidak sedikit orang yang hidup pada hari ini, tetapi membawa masa lalunya yang buruk. Belajarlah mengerti bahwa masa lalu adalah masa lalu. Masa lalu kita tidak penting untuk kita ingat atau kita hidupi. Ada sebuah slogan yang sangat saya sukai. Jika iblis ingatkan masa lalumu, ingatkan dia akan masa depanmu. Nah, sekali lagi saya katakan, jika iblis ingatkan masa lalumu, ingatkan dia masa depanmu. Jangan pernah terlena dan terintimidasi oleh iblis karena kita memiliki masa lalu yang tidak baik, kurang berkenan, bahkan jahat sekalipun. Teladan inilah Rasul Paulus yang menganggap masa lalunya itu sampah. Jika hal itu sampah, tidak perlu kita ingat kembali. Hadapi hari ini dengan kekuatan yang baru. Hadapi masa depan dengan membangun hidup yang lebih baik di hari ini. Jangan mau dibawa oleh iblis untuk menghidupi masa lalu dan mengasihani diri sendiri. Tetaplah tatap masa depan dan kejarlah masa depan itu dengan penuh gairah bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan sudah menebus masa lalumu. Yesus telah menebus dosa-dosamu. Ini saatnya bangkit, berjuang, melangkah, dan meraih kesuksesan bersama Tuhan pada masa depan. Jika iblis mengingatkan masa lalumu, ingatkan dia akan masa depanmu. Amin.